Aku memercayaimu. Baru saja beberapa menit yang lalu, dia perlahan menghela napasnya dan berkata, pedang yang bagus. Raut wajah Amelia sekeluarga seketika berbinar-binar. Amelia dengan cepat berkata, pedang ini kalau dijual harganya berapa ya? Kamu mau menjual pedang ini? Tanya seorang pria parubaya sambil menaruh sangkar burung yang sedang dipegangnya, lalu menatap Amelia dengan serius. Amelia menganggukkan kepalanya. Ya, rencananya begitu. Kalau kamu mau menjualnya, saya akan membelinya seharga 10 miliar. Ujar pria parubaya itu sambil tersenyum. Amelia seketika tampak berpikir, bagi keluarga mereka uang 10 miliar merupakan uang yang banyaknya tak terkira. Bekti yang berada di sebelahnya pun tersenyum tipis, dia tahu kalau benda ini pasti bernilai jual, tapi dia rasa 10 miliar adalah harga yang sangat tinggi. Dia melihat sekilas pria parubaya itu dan memilih diam. Pada saat itu, pria parubaya itu kembali berkata, tapi, rasanya saya masih ingat dengan pedang ini. Seharusnya pedang ini ada sepasang, yang satu panjang dan yang satunya lagi pendek. Kalau kalian masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya, sekalian saja dijual juga. Saya bisa tawar harganya sampai 40 miliar. 40 miliar, mendengar nominal yang luar biasa besarnya, membuat tubuh Amelia sampai bergetar saking kagetnya. Dan dengan cepat dia berkata, ada, saya masih menyimpan pasangan pedang yang panjangnya di rumah. Saya tak menyangka jika barang-barang ini punya nilai jual yang sangat tinggi, jadinya dulu kami hanya menyimpannya di dalam tumpukan barang. Sekarang saya akan segera berikan barangnya pada Anda. Begini saja, saya juga akan ikut pergi bersama kalian. Jadi ada uang ada barang. Ucap pria parubaya itu sambil tersenyum. Siap, baiklah, ujar Amelia dengan antusias. Seumur hidupnya dia belum pernah melihat uang sebanyak itu, bahkan sulit dibayangkan seberapa banyaknya uang itu. Jadi tanpa ragu lagi dia pun segera menyetujuinya. Harry yang juga berada di sebelahnya sebenarnya masih ingin menaikkan harganya. Tetapi saat melihat Amelia yang tiba-tiba menyetujuinya, dia juga tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menurut saja. Pria parubaya itu menundukkan kepalanya, mengangkat kembali sangkar burung yang baru saja diletakkannya. Dapat terlihat dengan jelas kalau di punggung tangannya terlihat ada samar-samar tato bunga teratai berwarna emas. Di atas red card, pembunuh gold card, terlihat senyum tipis dari sudut bibir pria parubaya itu. Dia lalu berjalan keluar ruangan bersama Amelia. Aura pembunuh berdarah dingin seolah terpancar dari tatapannya. Damar benar-benar tak mengetahui kalau pedangnya telah dijual oleh Amelia. Kalau sampai dia tahu pedangnya hanya dijual seharga 40 miliar oleh Amelia, dia pasti akan sangat murka. Sepasang pedang miliknya itu tak ternilai harganya, yang pada dasarnya sangat sulit jika hanya diukur dengan uang. Walaupun pedang miliknya dengan pedang yang digunakan oleh Night Watcher terlihat sangat mirip, tetapi mereka punya kekuatan yang berbeda. Tentu saja dia sampai sekarang mengira kalau pedangnya itu sudah hilang sejak lama. Jadinya dia benar-benar tak tahu. Pada saat ini dia sedang bersama oleh Gladys dan berputar-putar di sekitaran kota. Gladyslah yang sedari tadi menyetir mobil, lalu akhirnya mobilnya pun berhenti di depan gerbang sebuah SMA. SMA 1 Kota LH. Kini mereka sekarang berada di tempat Damar dan Gladys bersekolah dulu. Damar sendiri tak menyangka kalau Gladys akan membawanya ke sini. Ayo kita turun. Gladys telah memarkirkan mobilnya dan menatap ke arah Damar dengan gayanya yang anggun. Damar mengusap-usap hidungnya, lalu segera turun dari mobil dan berjalan masuk ke dalam sekolah bersama Gladys. Mereka berdua kemudian sampai di sebuah lapangan yang sangat luas. Sama seperti saat mereka masih di SMA dulu. Pada saat itu di saat jam istirahat makan siang dan makan malam, mereka akan berjalan beberapa putaran mengelilingi lapangan ini. Lalu saat itu Damar akan menceritakan hal-hal yang lucu sampai Gladys dibuat tertawa olehnya. Tetapi sekarang, malah terasa hambar. Mereka berdua hening tak bersuara. Setelah berjalan berkeliling 2 putaran, Damar sudah mulai tak tahan dan berdeham sambil berkata, kok jadi canggungnya. Gladys menghentikan langkahnya dan menatap Damar sambil tertawa. Dia terlihat sangat cantik saat tertawa seperti itu. Tetapi dia yang sekarang, raut senyumnya itu seperti semakin lama semakin pudar dari wajahnya. Damar menggaruk-garuk kepalanya, lalu Gladys hanya tertawa ringan dan seketika langsung duduk di lapangan itu. Pada saat itu Damar seketika melihat ke arah Gladys yang terduduk di bawah. Karena dia sedang berdiri, dia jadi bisa melihat secercah pemandangan dari kerah baju Gladys. Dia kemudian tak kuasa untuk menelan ludahnya, tetapi dia segera mengalihkan pandangannya itu sebelum ketahuan oleh Gladys. Tentu saja Gladys tak menyadarinya. Dia terduduk di lapangan itu sambil memeluk lututnya. Tatapannya menerawang jauh dan berkata, coba ceritakan padaku pengalamanmu selama 9 tahun ini.
Damar sedikit mengerutkan dahinya sambil bergumam, aku tak bisa menceritakan kejadian yang 6 tahun pertama. Intinya aku tak mendekam dalam penjara, lalu kemudian aku terluka dan kehilangan ingatanku. Di kota JC, aku diselamatkan oleh seseorang, dan kemudian aku menikah dengan anak gadisnya. Ketika sudah jadi menantunya, tak lama aku pun bercerai. Kejadian ini mungkin kamu juga sudah tahu. Jadi, kamu selama ini benar-benar difitnah, kan? Dan kamu juga tak memerkosa Dinda, ujar Gladys. Damar melipat bibirnya dan berkata, aku tak mau membahasnya lebih dalam lagi tentang hal itu. Kalau kamu memang tak percaya, aku juga tak mau memaksa. Aku percaya, ujar Gladys. Aku dari awal sampai akhir merasa kalau kamu memang orang baik, jadi tak mungkin kalau kamu sampai berbuat sejauh itu. Kalau saja bukan di kota JC, aku tak mungkin bisa mengajakmu janjian secara pribadi untuk mengobrol seperti ini. Tetapi aku juga penasaran, bukti nyata dan juga rekaman CCTV hotel pada awal mula kejadian itu terjadi, memperlihatkanmu sedang memapah Dinda masuk ke dalam hotel. Jadi mau tak mau aku jadi penasaran. Aku sangat kontra dengan hal itu. Ujar Gladys sambil menggertakkan giginya. Damar menghela napasnya pelan, lalu dia pun duduk di sebelah Gladys dan berkata, jadi kepulanganku kali ini ke kota LH adalah ingin membuktikan bahwa aku tak bersalah. Aku telah dijebak oleh orang lain. Gladys terdiam sejenak, lalu memiringkan kepalanya dan menatap ke arah Damar, tapi mungkin itu akan sangat berbahaya. Berbahaya, Damar hanya tersenyum. Jika dia tak mampu menghadapi orang-orang biasa itu, dia akan sangat menyesali gelar Night Watcher Zero yang ada dalam dirinya. Gladys yang melihat Damar tak membalas ucapannya, kemudian kembali berkata, Damar, apa kamu benaran bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska? Awalnya aku pikir kamu akan melakukan tindakan bodoh, tetapi saat aku melihatmu mengeluarkan kartu berlian itu, aku seperti melihat secercah harapan. Kamu juga dari awal sudah tahu aku benaran tak menyukai Diska, bahkan aku sangat membencinya. Di kota JC aku, kan sudah bilang menyanggupinya padamu, aku merupakan orang yang bisa dipegang ucapannya. Ujar Damar tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Gladys menggertakkan giginya, tak tahu apa yang terjadi dalam hatinya, wajahnya tiba-tiba memerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap ke arah Damar. Damar, kalau kamu bisa menggagalkan pernikahanku dengan Diska dan membantu keluarga kita terbebas dari kesulitan ini, kita berdua hidup bersama ya. Damar tertegun mendengarnya. Dia tidak menyangka kalau Gladys akan berkata seperti itu. Damar tiba-tiba menoleh dan melihat wajah cantik Gladys, sampai-sampai wajah Gladys pun terlihat memerah sampai ke pangkal lehernya. Baru saja Damar mau berbicara sepatah kata lagi, namun pada saat itu, terdengar suara mobil yang menggema. Tiba-tiba terlihat sudah terparkir sekitar 4-5 mobil di luar lapangan sekolah. Kemudian pintu mobil itu pun terbuka, dan keluarlah 20-an orang lebih dari dalam mobil. Orang-orang itu semuanya berpakaian hitam dan masing-masing membawa tongkat kasti di tangannya. Setelah turun dari mobil, mereka semua melihat ke arah Damar, lalu mereka pun dengan beringasnya segera berjalan cepat menghampiri Damar. Ketuanya terlihat berjalan di barisan pertama, seorang pria berambut klimis berkulit gelap, dan berbadan kekar. Tangannya pun terlihat menggenggam tongkat kasti dan tatapan mautnya mengarah menatap Damar. Orang tersebut tak lain dan tak bukan adalah kakaknya Gladys, Rizky. Gladys yang memperhatikan kondisi itu dan melihat kemunculan Rizky, raut wajahnya seketika berubah. Damar, ayo cepat kamu lari, nanti kita lanjut ngobrol lagi di WhatsApp. Tetapi bukannya pergi, Damar malah diam tak bergeming. Dia malah bangkit dari duduknya dan memasukkan kedua tangannya ke dalam saku celananya, sambil menatap jauh ke arah segerombolan orang itu. Gladys menjadi panik dan segera bangkit dari duduknya, lalu dia pun menarik-narik lengan Damar. Damar, ayo cepat kamu lari. Tetapi Damar tidak menghiraukannya. Dia tetap berdiri memandangi segerombolan orang berpakaian hitam itu, bahkan senyum tipis malah terpatri di bibirnya. Bersambung.